Selamat sore. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyulit kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Yang pertama, perdarahan antepartum. Batasan dari perdarahan antepartum adalah perdarahan dari jalan lahir pada kehamilan lebih sama dengan 20 minggu. Ada beberapa penyebabnya, yaitu plasenta previa, solusio plasenta, sebab lain, luka jalan lahir, varises yang pecah, keganasan, erosi, dan polip. Plasenta previa, plasenta yang letaknya tidak normal sehingga menutupi sebagian atau seluruh OUI. Terdiri atas plasenta previa totalis, plasenta previa lateralis, dan plasenta previa marginalis. Penentuan macamnya plasenta previa tergantung besarnya pembukaan. Misalnya, plasenta previa marginalis pada pembukaan 2 cm, plasenta previa lateralis pada pembukaan 5 cm. Sebab-sebab keadaan endometrium kurang baik, misalnya pada multiparah, myomauteri, kuret berulang, dan usia lanjut. Gejala, perdarahan tanpa nyeri, perdarahan berulang, plasenta letak rendah, robekan selaput marginal, kepala anak tinggi, dan kelainan letak. Bahaya pada ibu, perdarahan hebat, infeksi sepsis, emboli udara pada anak, hipoksia, perdarahan, dan shock. Anamnesis, adanya perdarahan yang nyeri atau tanpa nyeri, predisposisi. Pemeriksaan umum obstetrik dan penunjang yaitu HB. Obstetrik, pemeriksaan luar inspekulo praban fornices, pemeriksaan dalam. Pengelolaan ekspektatif, anak hidup kurang dari 37 minggu, KU baik, HIS, perdarahan tidak ada atau sedikit, atau berhenti, aktif, pervaginal atau perabdominal. Pemecahan ketuban, pengelolaan plasenta letak rendah, previa marginalis, previa lateralis yang menutupi kurang dari setengah bagian dan menghentikan perdarahan. Seksio cesaria mempersingkat lamanya perdarahan dan mencegah robekan serviks dan SBR. Cara menyelesaikan persalinan tergantung faktor jumlah perdarahan, keadaan ibu anak, besarnya pembukaan, jenis plasenta previa, dan varietas. Solusio plasenta, terlepasnya plasenta sebagian atau seluruhnya yang letaknya normal sebelum jalan lahir, dikenal juga dengan nama abruptio placenta, ablasio placenta, accidental hemorrhage, premature separation of the normally implanted placenta. Perdarahan bisa tersembunyi atau perdarahan keluar. Perdarahan tersembunyi biasanya pelepasan komplit, sering disertai toksemia dan hanya 20%. Sebab-sebab hipertensi esensial, preeklamsia, tali pusat pendek trauma, tekanan rahim pada vena cava inferior, uterus yang mengecil, predisposisi, usia lanjut, multivaritas defisiensi asam folat. Gejala, perdarahan disertai nyeri, anemia, shock, rahim keras dan nyeri, palpasi anak sukar, fundus uteri makin naik, ketuban terabat tegang, dan protein urea. Terjadi perbedaan antara plasenta previa dan solusio plasenta. Penyulit solusio plasenta timbul dengan segera, yaitu perdarahan dan shock. Kemudian bisa terjadi kelainan pembukuan darah dan gangguan faal ginjal. Prognosis untuk anak buruk, untuk ibu tergantung perdarahan. Pengelolaan, pemberian darah, pemberian oksigen, antibiotik, dan penanganan shock. Pengelolaan khusus terhadap hipofibrinogenemia dan merangsang terjadinya diuresis. Pengelolaan obstetrik, sedapat-dapatnya kelahiran terjadi dalam 6 jam karena bagian plasenta terlepasnya sudah meluas, perdarahan bertambah, dan hipofibrinogenemia. Tujuan dicapai dengan pemecahan ketuban, pemberian infus pitocin, seksio cesaria, atau histerektomi. Hipertensi, preeklamsia berat, dan eklamsi. Preeklamsia berat dan eklamsi merupakan gawat darurat obstetri.
Dua nyawa, aspek hukum dan mediko-legal sangat situasional dan menyangkut juga asuransi. Hipertensi dalam kehamilan, pregnancy-induced hypertension, the disease of theories. Tromboksan A2 meningkat dengan tidak seimbang dan terjadi peningkatan prostasiklin, terjadilah vasokonstriksi. Bentuk-bentuk kliniknya ada preeklamsia berat, impending eklamsia, dan eklamsia. Dengan tekanan darah lebih sampai 160 per 110 mm Hg, impending eklamsia disertai dengan gejala subjektif dan eklamsia disertai kejang. Terdapat beberapa predisposisi pada preeklamsia murni, yaitu primigravida, kehamilan pertama, gemeli, hidramnion, dan anak besar. Pada preeklamsia superimpos, terjadinya preeklamsia ada penyakit sebelumnya, yaitu misalnya diabetes mellitus, hipertensi kronis atau esensia, dan penyakit ginjal. Pengelolaan ada aktif dan konservatif. Aktif dengan pemberian MGSO4 20% dan 40%, pemberian antihipertensi, persalinan atas indikasi obstetrik. Sementara pengelolaan konservatif, bila kehamilan belum anterem, ibu dan janin baik, diberikan MGSO4 8 gram IM dan 4 gram IM per 4 jam, dan dilakukan pemantauan janin. Pengelolaan diberikan anti kejang yaitu magnesium sulfat. Pemberiannya bila preeklamsia berat belum infarktu, maka dosis awal 8 gram intramuskular larutan MGSO4 40%, dilanjutkan 4 gram tiap 4-6 jam IM. Bila preeklamsia berat infarktu atau pada kondisi impending eklamsia dan eklamsia, diberikan dosis awal 4 gram larutan MGSO4 20% IV, 8 gram larutan MGSO4 40% IM, dilanjutkan 4 gram IM tiap 4-6 jam, dan harus tersedia antidotum yaitu kalsium glukonas. Antihipertensi, tekanan darah sistolik kurang dari 180 mm Hg, diberikan metildopa per oral 3 kali 250 mg. Bila tekanan darah sistolik lebih sama dengan 180 mm Hg, diberikan catapres drip 300 mikrogram dalam 500 cc larutan A2 10 tetes per menit dan dinaikkan sampai tercapai MABP. Tekanan darah tidak boleh turun melebihi 20% dari MABP dalam 1 jam. Terminasi kehamilan baru dilakukan bila direncanakan pengelolaan aktif dan keadaan ibu sudah stabil.
Terminasi kehamilan pada preeklamsia berat adalah per vagina, impending eklamsia, seksio sesaria, dan eklamsia seksio sesaria. Pada eklamsi, berikanlah MG-SO4, antihipertensi, rawat bersama ilmu penyakit dalam dan neurologi, lakukan penanganan aktif dengan seksio sesaria, dan perhatikan kriteria Eden. Beberapa penunjang yaitu infus larutan A2, oksigen, pasang CVP, observasi intake dan output, dan bila eklamsi maka dirawat di ICU. Penyulit yang dapat terjadi adalah sebagai berikut: edema paru-paru, perdarahan otak, payah jantung, HELLP syndrome, hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count, DIC atau disseminated intravascular coagulopathy. Pencegahan dilakukan dengan PNC yang baik, K1 sampai dengan K4, pergunakan prinsip 5T, yaitu timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur TFU, berikan imunisasi tetanus, dan beri tablet FE. Terima kasih.